Jadi kalau kita sebagai entrepreneur, kita harus banyak mencetak lagi entrepreneur muda lagi, Bang. Bang, jujur Bang, usaha ini modal yang paling kecil, Bang. Modal ini doang, Bang. Teman-teman bilang, kok Anti kok jadi tukang pijat sekarang gitu kan Bang gitu. Sempet jujur kayak semacam malu Bang gitu. Jadi goal kita adalah waktu itu Bu Nanti cuma bilang, lihat nanti gitu Bang, lihat nanti 2 tahun lagi Bu Nanti buktikan punya klinik Bang. Sahabat inspirasiku, pada saat ini saya bertemu dengan seorang tamu saya yang luar biasa. Saya katakan ini luar biasa, berlatar belakang dari seorang perawat. Tapi dunia perawatnya ditinggalkannya dan sekarang sudah menjelajah bisnis se-Indonesia. Luar biasa. Jadi oleh karena itu kami dari tim Master Clinic Indonesia sengaja menyambangi beliau di tempat usahanya. Dan inilah dia, Ibu Anti. Selamat bertemu. Terima kasih Bu Yanti sudah memberi kesempatan bagi kami bisa datang ke tempat ini sehingga kita bisa berbagi kepada seluruh teman-teman kita yang ada di Indonesia ini yang ingin memulai usaha bisnis dan juga yang ingin mendalami bagaimana cara-cara menciptakan lapangan kerja. Nah, itu dia. Duh, makasih banget Abang. Ya ampun, seneng banget ini Abang datang ke sini, Bang. Aduh, biar mesra manggilnya Abang jadi ya. Biasa manggilnya Dok. Iya. Jadi luar biasa ini ya, Mbak Anti ya. Ternyata Mbak Anti ini tadinya seorang perawat ya? Perawat Dok. Betul ya. Boleh diceritakan bagaimana di mana sekolahnya dulu, kalau tempat kerjanya tak usah disebutkan. Tapi akhirnya kenapa sampai meninggalkan tempat itu, coba? Oke. Sebenarnya di awal memang cita-citanya dari kecil memang mau jadi perawat. Iya. Gitu. Perjalanannya alhamdulillah lulus perawat, kerja di rumah sakit, menikah gitu kan. Akhirnya ya namanya perempuan ya kan kodratnya jadi ibu. Iya, betul. Akhirnya jadi ibu. Nah, pada saat sudah punya anak SD sekolah. Iya. Bunda, antar jemput sekolah. Awalnya sederhana gitu. Antar jemput sekolah yang mana saat itu ya kita namanya kerja kan berangkat pagi, pulang sore. Ya nggak? Nah, anak minta antar jemput sekolah. Bunda Anti nggak bisa nih, gitu. Akhirnya kata Bunda, Anti bilang sama suami gitu kan, ini kayaknya harus ada pilihan deh. Karena Nadia kebetulan sama saya, anak saya Nadia minta bundanya antar jemput sekolah gitu. Iya. Nah, disitulah kendala Bang, bingung. Satu sisi harus memilih, ini kerja, karir, ini keluarga. Akhirnya ya terpaksa harus memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Akhirnya di ibu rumah tangga gitu kan, anak seneng diantar jemput sekolah gitu. Nah, bingung bulanannya Bang. Biasa tiap bulan ada gajian, tiba-tiba jadi ibu rumah tangga nggak ada gajian. Bisa sama anak tapi tidak bisa punya duit. Betul gitu, disitulah akhirnya ada kepepet. Ada kepepet ya. Iya. Akhirnya harus meninggalkan profesi tapi tetap bisa berkarir gitu. Maksudnya berkarir bisa berkembang walaupun jadi ibu rumah tangga Bang. Gitu. Jadi bagaimana ceritanya kok sampai ini ada profesi yang usaha yang luar biasa? Ini saya lihat namanya adalah EBSCO ya. EBSCO. EBSCO itu singkatan daripada apa? Entrepreneur Baby Spa Community. Jadi kumpulan para pengusaha bisnis baby spa Bang di seluruh Indonesia. Jadi ternyata sahabatku semua, ini adalah sebuah usaha baby spa. Baby spa. Baby spa itu adalah perawatan baby atau orok begitu ya. Nah, mereka itu membuat satu komunitas dan membuat satu lembaga. Itu namanya EBSCO Baby Spa. EBSCO itu berarti
entrepreneur Baby Spa, Community. Nah, udah ada di seluruh Indonesia. Sudah ada di seluruh Indonesia. Anda juga barangkali bisa menjadi ikut pesertanya kalau bergabung dengan Mbak Anti. Bergabung dengan EBSCO ya. Oke, jadi bagaimana dulu awalnya bisa terpikir untuk membuat ataupun membangun usaha ini? Iya, jadi pada saat resign ngurusin anak, depor kepepet gitu kan, akhirnya ikutlah satu pelatihan Bang, pelatihan pijat bayi. Oh, ini yang menyelenggarakan siapa? Waktu itu kebetulan Anti ngambilnya dari internasional Bang. Namanya sertifikat internasional CIMI kalau gelarnya Bang. Dari Swedia. Oh, dari Swedia. Dari Swedia Anti ikutan dan alhamdulillah di situ kita dilatih menjadi instruktur. Tapi untuk inpan masa sebenarnya untuk paren, untuk orang tua, parent. Oh, gitu. Jadi pelatihannya ini sebenarnya untuk orang tua supaya bisa memijat anaknya langsung. Anaknya sendiri. Betul. Gitu ya. Akhirnya waktu itu Anti datang ke posyandu Bang. Oh, gitu. Awalnya gitu, Anti ke posyandu perumahan, pijit, ngajarin berapa orang, 5 orang, ajarin lagi ke posyandu berikutnya, sekitaran Depok aja Bang, sampai ke majelis taklim. Ibu-ibu pengajian, nenek-nenek Anti ajarin, karena kita ada target Bang, jadi harus ngajarin ibu-ibu yang misalnya contohnya anak-anak yang berkebutuhan khusus, special need, anak-anak yang adopsi, itu kita ajarin untuk ada bonding sama si anak adopsinya Bang. Oh gitu. Gitu, jadi awalnya gitu, jadi dari rumah posyandu, majelis taklim sampai ke posyandu, ke puskesmas, keliling-liling. Nah dari situ ternyata banyak kebutuhan yang bukan, Bunda jangan ajarin ibu-ibu aja dong, tenaga kesehatan pada mau belajar, terutama para bidan gitu. Oh, jadi bidan pun ikut pengen ikut juga belajar gitu. Bang gitu. Akhirnya dari situlah mulailah ngelatih 1 bidan, 2 bidan. Alhamdulillah jadilah mereka punya usaha juga seperti ini Bang, Baby Spa. Berarti kalau tadinya si Mbak Anti itu dilatih dari Swiss. Ya. Dari Swiss ya? Iya, pengajarnya dari Swiss. Ngajarnya di Indonesia. Tapi untuk hal yang serupa sekarang sudah Mbak sendiri yang melatih orang-orang Indonesia yang mau menguasai bidang ini. Betul. Jadi buat buka usaha seperti Bunda Anti Bang. Oh, gitu. Jadinya bisa buka usaha. Usaha, betul. Jadi bagaimana membuka usahanya? Setelah dilatih orang-orang tadinya, habis itu bagaimana buat usaha? Itu kan masih pelatih. Nah, sekarang cara memulai usaha ini dulu bagaimana? Betul banget. Jadi di awal juga Bunda Anti nggak langsung punya klinik, Bang. Oh. Karena sebagai seorang pembisnis yang disiapkan di awal adalah mental bisnisnya. Oh, mental bisnis ya? Iya, Bang. Karena ini nggak gampang, Bang. Ini luar biasa nih. Ini teman-teman saya semua sahabatnya ya. Kalau yang membuat menjadi seorang itu berbisnis, yang pertama disetting adalah mindsetnya. Baru nanti diikuti oleh pelatihan-pelatihan dan memiliki keahlian atau keterampilan untuk memulai bisnis. Mindset dulu ya. Nah, itu tips dari Mbak Anti tadi. Oke, kita lanjutkan. Terus itu bagaimana membangun mindsetnya dulu atau memulai usahanya begitu? Betul. Jadi awal mindset bisnis adalah kita harus jelas. Jangan sampai berbisnis ikut-ikutan. Iya. Tujuannya bisnis untuk apa nih? Iya. Iya nggak? Karena pada saat kita punya goal yang jelas ke depannya, bisnisnya, karena ya jujur, di awal, ya namanya kita pijat bayi ini banyak hinaan Bang. Karena apa, dulu Bunda Anti kerja di rumah sakit, tiba-tiba harus jadi tukang pijat. Pijat bayi? Pijat bayi, ke rumah-rumah pasien. Jadi awalnya dulu home care. Ke rumah-rumah pasien, dari yang tadi edukasi nih ke posyandu-posyandu, sambil Bunda Anti home care, ketuk-ketuk rumah orang gitu. Ya kan, pijat bayi. Nah dari situ teman-teman bahasanya teman-teman bilang, kok Anti kok jadi tukang pijat sekarang gitu kan Bang gitu. Sempet jujur kayak semacam malu Bang gitu. Iya ya, kok jadi tukang pijat gitu. Tapi dengan adanya kalimatnya, kalau hinaan nggak enak kalimatnya. Ya ada hinaan, ada yang ya jadi sedikit menyepelekan, ada tantangan. Jadi goal kita adalah waktu itu Bu Nanti cuma bilang, lihat nanti. Gitu Bang, lihat nanti. 2 tahun lagi Bu Nanti buktikan punya klinik Bang. Gitu Bang. Jadi akhirnya dari home care, selesai pelatihan tuh Bang, ikutanlah ngajar edukasi, terus home care. Nah,
goal dreamnya dipegang nih. Iya, iya. Jadi ada hinaan, ada cacian, ada makian, cuman bilang, lihat nanti 2 tahun lagi saya punya klinik. Nah, itu yang membuat Bunda Anti akhirnya alhamdulillah diijabah, Bang. Di tahun 2017 buka klinik lah akhirnya Baby Spa ini, Bang. Gitu. Oh, gitu. Jadi kalau habis buka klinik ini, apakah pasien yang datang ke klinik ini untuk dipijat atau masih juga petugas kita atau timnya Mbak itu yang ke rumah-rumah, bagaimana? Iya, jadi kita karena awalnya anti home care, jadi nggak meninggalkan home care, Bang. Oh, tetap jadi, ada home care? Karena itu malah sekarang gini, Bang, pasien-pasien kita habis lahiran, masih nyeri operasi. Bayangkan kalau dia datang ke klinik kita kan kasihan juga, Bang. Kita bantu, Bang. Oh, ini kita si datang, ibunya ya? Iya, kita terapis kita nih datang ke rumah pasiennya, Bang. Nah, jadi ada yang home care, kalau memang dia bisa, jaraknya juga cukup dekat dengan klinik, kita datengin, Bang. Tapi kalau dia nggak bisa, kita nggak ke rumahnya, berarti dia yang datang ke klinik, Bang. Gitu. Jadi kita layanannya ada 2, Bang. Ada home care, ada yang datang ke klinik. Iya, gitu. Betul, Dan alhamdulillah itu juga membantu para pasien-pasien, Bang. Jadi pasien-pasien merasa kayak terbantu ya, terfasilitasi daripada dia harus sakit ke rumah sakit atau ini, mending udah kita bantu perawatan mandiin bayinya gitu kan. Terus perawatan pasca melahirkan pijat nipas, Bang, pakai bengkung, pakai pilis, pakai parem. Wah, seneng gitu. Jadi sekarang begini, ini kan EBSCO Baby Spa ini kan sudah ada di mana saja di Indonesia? Alhamdulillah, Bang, yang belum dapat izin dari Irian aja. Tapi banyak peserta dari Irian yang datang ke Jakarta. Jadi alhamdulillah dari Sumatera ada, Jawa ada, Kalimantan ada gitu. Kita melatih, Bang. Oh, jadi begini ya. Pertama-tama mereka itu kalau latihan, betul, datang ke Jakarta. Enggak, kita yang datang ke sana. Jadi untuk membentuk di sana, siapa membuat grupnya di sana dulu? Iya, jadi Bunda Anti awalnya di Jakarta. Nah, di Jakarta alhamdulillah udah pada action, Bang. Jadi yang penting udah jalan dulu. Iya, Karena percuma pelatihan tapi nggak action, Bang. Iya, gitu. betul. Jadi mereka habis selesai kami latih, mereka action nih, buka seperti Bunda Anti nih, kayak gini. Oh, gitu. Nah, lalu setelah itu mereka udah berapa setahun, 2 tahun merasa udah kayak punya pengalaman, Bunda rekrut jadi TOT, Bang. Jadi Bunda latih di Jakarta. Oh, jadi tim expert nih, training of trainer dulu. Mereka ini dibuat jadi TOT. Iya, disamain dulu nih SOP-nya sama Bunda Anti. Ini kalau Bunda Anti ngajar kayak begini, gini. Udah, oke. Cocok nih, kira-kira udah pas nih. Culture-nya sama Bunda Anti. Baru Bunda Anti bikin di daerah, Bang. Luar biasa. Jadi kalau kita sebagai entrepreneur, kita harus banyak mencetak lagi entrepreneur muda lagi, Bang. Betul. 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 Itu prinsip dalam berbisnis. Jadi jangan takut bersaing. Justru entrepreneur harus mencetak entrepreneur berikutnya. Tapi ini jadi pertanyaannya ya. Kalau mereka itu sudah ada membuat di Kalimantan, di Sumatera, atau di pulau-pulau manapun. Kan ini kan Mbak Anti kan datanglah ke sana untuk melatih mereka. Betul. Nah, jadi kalau datang ke samping mereka itu berapa sih biayanya yang harus ditanggung oleh mereka atau bagaimana itu? Oke, jadi kita kan ada kayak semacam harga early bird gitu, Bang. Ya Udah kan? ada harga standar. Harga standar ada nih. Bandrol. Ada bandrolnya gitu kan. Harganya mulai dari 2 juta sampai 3 juta misalnya gitu, Bang. Untuk pelatih ini? Sekali ya, 2 hari. Ya, latihannya. Itu untuk kepada pelatih atau enggak, untuk ke peserta. Oke, peserta bayar. Oke. Gitu. Nanti peserta bayar sekitar 2 sampai 3 juta nih, ikut pelatihan 2 hari, Bang. Iya. Nah, nanti dilatih di situ ada belajar pijat bayi, pijat ibu, pijat laktasi gitu kan, pengenalan produk juga, Bang. Gitu. Yang pasti dilatih tentang bagaimana membangun usahanya, Bang. Gitu. Oh, jadi selain dari melatih teknis kerja, betul. mereka juga dilatih untuk bagaimana berbisnis. Betul, kita nggak cuma hanya selesai pelatihan dia nggak kita bimbing, enggak. Kita konsultasi seumur hidup, Bang. Jadi selesai pelatihan kita ada Zoom, webinar, ada via telepon sama Bunda Anti, Bang. Maksudnya apa? Karena Bunda Anti merasa waktu di awal berbisnis, Bang, nggak punya ilmu. Jadi akhir kita kayak orang naik motor nggak punya lampu, Bang. Nggak punya mentor, Bang. Ya, ini butuh mentor ya. Akhirnya selesai pelatihan Bunda Anti mentoring, Bang. Oh. Jadi Bunda Anti latih dari perizinannya bagaimana, SOP-nya bagaimana, sampai ada kendala nih, kenapa nih bayinya begini-begini. Nah, kita bina hubungan, Bang. Oh, gitu. Akhirnya alhamdulillah dia bisa punya karyawan 1, Bang. Dia punya karyawan 2. Alhamdulillah, Bang. Ada alumni Bunda Anti udah punya 6 cabang di Aceh, Bang. Oh, 6 cabang? Aceh.
6 cabang begitu. Bang akhirnya. Dari yang satu Bu Nanti latih satu orang, akhirnya dia ngebangun lagi Bang. Oke. Tapi begini ya, kan tadi kan mereka itu kan sudah dilatih teknisnya. Kemudian ada juga takut lo jadi bisnismen, Iya. takut menjadi entrepreneur. Itu ada nggak lulusannya dikasih tips atau strategi atau diingatkan kembali supaya itu tidak ilmunya jangan meluap hilang begitu saja? Iya, itu yang paling penting Bang. Makanya kembali lagi pada saat pelatihan itu harus jelas tujuannya Bang, jangan ikut-ikutan. Karena kalau berbisnis ikut-ikutan, apalagi karena tren Bang, jujur Bang, trennya hilang juga bisnisnya Bang. Gitu. Iya. Jadi yang di awal adalah kita punya namanya circle lingkungan Bang. Oh iya. Dibangun nih lingkungannya Bang, karena kalau kita menjadi seorang pembisnis, kita nggak punya lingkungan yang mendukung Bang, apalagi keluarga nggak support, jujur nggak bisa Bang. Gitu. Jadi harus, makanya Bu Nanti sering ada live Instagram, ya nggak, webinar, atau mungkin Bu Nanti kadang ada beberapa yang silaturahmi Bang ke kliniknya, tanyain kendala-kendala apa sih ngebangun bisnis, ada masalah apa? Ya nih Bun, karyawan begini-begini. Nah, akhirnya disitulah terjadi lah kayak ikatan Bang, karena mereka tuh nggak bisa cuma langsung selesai pelatihan langsung jalan, nggak bisa Bang. Dia harus ada yang menguatkan. Salah satunya adalah lingkungan circle-nya dia Bang. Itu membantu banget. Nah itulah di EBSCO Bang, kayak namanya EBSCO Community Bang. Komunitasnya para komunitas para bisnismen ya. Iya Bang, gitu. Jadi kalau berbisnis kita ketemu temen yang masih kerja kantoran, jujur aja Bang, pasti kan mikirnya udahlah kerja aja nyaman. Iya betul juga ya. Ya enggak, tapi kalau udah pembisnis kan pikirannya gimana? Biar satu nambah omset, kedua profit ada untungnya. Iya. Dan yang paling penting adalah bermanfaat kan Bang? Iya. Iya enggak gitu kan? Oke, jadi kalau begitu, kalau sekarang ini rata-rata orang yang mau ikut, mau pelatihan sehingga bisa berbisnis itu pada umumnya itu adalah sudah bekerja atau belum bekerja? Malah sekarang dari yang lulusan SMA ya, sampai yang udah mau pensiun Bang, udah ikutan Bang. Sudah ikutan? Iya Bang. SMA dia masih nganggur, ikutan. Iya. Yang kuliah Bang, ini baru lulus nih, besok mau lulus nih, mau wisuda. Pemantapan dulu Bang. Buat persiapan dia nanti lulus. Iya. Yang udah kerja Bang, lagi kayak Bunda Anti ngalamin yang dilema nggak punya pembantu. Iya. Harus siap-siap resign. Iya. Ya nggak, nah otomatis kan dia harus menyiapkan ya apa ya kapalnya ya buat setelah resign gitu kan. Kayak Bunda Anti yang tadi Bunda Anti cerita, jadi ibu rumah tangga, bingung Bang, usaha apa Bang, tapi masih di bidang kesehatan. Inilah gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya, seseorang yang mau ikut ini ya, kira-kira harus mengeluarkan biaya seberapa supaya dia bisa menggeluti pekerjaan ini sehingga para pemirsa bisa mulai memikirkan di dalam hatinya ya. Kira-kira berapa? Lu Bang, jujur Bang, usaha ini modal yang paling kecil Bang. Apa? Modal ini doang Bang, minyak. Karena modal pijet apa Bang? Pakainya minyak. Ya minyak beli sama Bu Nanti hanya 50.000, alhamdulillah bisa jalan Bang. Kemudian dari segi pengalaman barangkali ya, karena kalau kita berhitung secara ekonomi agak-agak sulit nanti untuk mendeskripsikan satu persatu. Tapi begini, kalau dia sudah rencana mau buka usaha ini sendiri, itu bagaimana? Apa yang harus dipersiapkan? Kalau di awal tinggal pilih Bang, dia mau home care dulu atau dia buka klinik. Kalau home care Bang, itu nggak terlalu banyak peralatan yang dibutuhkan. Karena dia modalnya hanya minyak, selesai. Tapi kalau mau buka klinik ini ya pasti harus ada tempat. Kedua, ya perizinan. Ketiga, ya desain interior. Oh gitu. Ya ada kan? juga perizinan ya? Perizinan penting Kalau Bang. sudah mau buka klinik baby spa. Betul, penting banget Bang. Jadi perizinannya bagaimana nih? Ya perizinan kembali lagi Bang, kalau memang di orang umum Bang, misalnya bukan dari tenaga kesehatan, dari SMA atau dari sarjana yang lain lah, bukan dari tenaga kesehatan, dia bisa pakai penyehat tradisional. Oh izinnya? Surat tanda penyehat tradisional. Oh dia punya sertifikat? Sertifikat udah dapetnya dari Bunda Anti, dari EBSCO. Dari EBSCO. Ajukan ke DMPTSP, satu atap. Oh iya. Wali kota nih. Iya. Bilang, saya mau buka izin usaha baby spa. Nanti diarahkan nih Bang sama DMPTSP untuk masuk ke penyehat tradisional. Hatra namanya Bang. Iya. Nah dari situ nanti akan ada survei dari puskesmas.
Oh, setelah dilihat gedung yang dipersiapkan. Iya, karena harus ada tempat dulu, Bang. Iya, iya, dari survei dari puskesmas dilihat tempatnya, terus pembuangan limbahnya, terus udara, sirkulasi udara, Bang. Terus tempat-tempat sampahnya, wastafel, kamar mandi gitu kan, dilihat di survei. Dari puskesmas oke. ACC lanjut dari Dinas Kesehatan, Bang, disurvei. Oh, gitu, dari Dinas Kesehatan survei, baru kalau udah ACC baru nanti keluarlah dari Dinas Kesehatan. Jadi keluarlah STPT kalau dia umum, Bang. Iya. Yang lulusan dari SMA atau lulusan dari bukan sarjana kesehatan. Bukan bidang kesehatan. Oke. Kalau dari bidang kesehatan? Kalau dari tenaga kesehatan contohnya bidan, perawat, misalnya, Bang, itu harus ngikutin profesi, Bang. Misalnya dia bidan. Ya. Nah, bidan kan udah punya praktek mandiri, Bang, SIPB. Oh, punya SIPB. Nah, tinggal pelengkap, Bang. Jadi nambah layanan baru, Bang. Apakah bidan yang praktek mandiri ini harus mengurus lagi ke izin ke DMPCP? Ya. Enggak, Bang, dia hanya menyelenggarakan atau ini kan sertifikat kompetennya. Oh, kalau bidan dia mandirinya. sudah, iya, bukan belajar oke. dari YouTube, Bang, bukan belajar dari sembarang, tapi ada yang menyatakan ya Anda kompeten karena Anda udah ikut pelatihan. Oh, nah, gitu. punya sertifikat pelatihan, Bang. Berarti sudah bisa dikembangkan. Nah, tapi ini sifatnya pelengkap, Bang, bukan Betul. utama gitu. Yang utamanya praktek mandirinya, Bang. Iya, betul. Gitu. Ini masuknya ke deteksi tumbuh kembang, Bang. Siap. Gitu. Dan ini juga ranah asuhan ke kebidanan, ke keperawatan. Iya, Jadi betul. nambah layanan, Bang, gitu kan. Betul. Nah, itu kan nambah cuan juga ya, Bang. Oke, ini ada satu hal yang paling menarik yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa ini. Biasanya sih berapa sih duit atau biaya yang harus ditanggung oleh ibu yang memiliki baby? Kalau ditangani tadi penanganan dari EBSCO ini. Oke, kalau misalnya contohnya paket newborn, Bang. Oh, mandiin paket bayi. newborn. Ya, oke. Dari 0 bulan sampai 7 hari. 7 hari, oke. Itu kita harganya 1,5 juta, Bang. 1,5 juta ya? Iya, 7 jadi hari. dari tim EBSCO datang, menjemur, mandiin bayi, pijat laktasi 7 hari itu 1,5 juta. Oke. Itu rata-rata, Bang, pasien bukan minta 7 hari, minta sebulan, Bang. Sampai 40 hari. Oh, Bisa satu pasien bisa 10 juta, Bang. Iya. Itu baru dari paket newborn. Iya. Belum pasien yang paket perawatan pasca melahirkan, Bang. Pijat nipas, pijat laktasi, pakai bengkung. Iya. Ya kan, itu sekali datang itu 400 sampai 500 sekali datang, Bang. Iya. Rata-rata mereka bisa seminggu, Bang. Nah, 3,5 juta dari satu pasien, Bang. Iya. Kalau untuk ibunya. Belum nanti pijat bayi. Udah selesai perawatannya, udah 7 hari, udah pulang nih, misalnya kan, udah selesai. Pengen rutin, Bang, tiap bulan pijat bayi. Di EBSCO 150 sekali pijat bayi, Bang. Iya, betul juga. Ya, gitu. Jadi ya alhamdulillah, ya kalau misalnya kayak sekarang di EBSCO ini tiap bulan gitu ya, Bang, itu bisa sampai 100 pasien lebih, Bang. Untuk semua Dari ya? perawatan, betul. Dari perawatan kita gitu ya? Betul, Bang. Itu kalau Anda sampai 100 pasien, itu berapa orang yang harus bekerja itu? Ya, kalau di Karyawannya? sini kita ada 4 orang, Bang. 4 orang ya? 4 orang. Jadi kita bagi bagian admin, bagian koordinator, bagian terapis, Bang. Gitu. Terapis ada berapa terapisnya? 4, Bang. 4 ya? Ya, tinggal diputar aja paling, Bang. Oh, Gitu. oke begitu. Tapi itu khusus untuk daerah di Depok, Kota Bang. Depok ya? Iya. Oh, gitu. Jadi ada berapa lokasi klinik milik Bunda Anti seperti ini? Alhamdulillah baru 1, Bang. Doakan ya, Bang, biar nambah lagi cabangnya, Iya. Bang. Tapi terbukti saya lihat ya di tempat lain sudah ada begitu, ini sangat luar biasa. Betul. Dan saya kira bisnis ini akan berkembang terus. Amin. Karena saya melihat sekarang ini ya, kesibukan orang tua, pendidikan orang tua selama masa gadisnya hampir tidak tahu bagaimana cara merawat anak yang baru dilahirkannya. Maka terpaksa dia butuh bantuan. Ini sudah menjadi kebutuhan primer di zaman sekarang ini. Jadi kira-kira apa pesan-pesan dari Bunda Anti kepada orang-orang yang sedang mencari pekerjaan dan agak berminat di dalam baby spa? Oke, lakukan sekarang, Ya. berubah atau tidak sama sekali. Karena perubahan itu ada di diri kita sendiri. Kalau kita ingin menjadi perempuan yang mandiri, Ya. perempuan yang multitasking, serba bisa, lakukan dari sekarang, ikut pelatihan bersama EBSCO. Gitu ya.
Ya, jadi kalau ada yang Anda yang berminat untuk menggeluti bisnis bidang ini, Anda seorang wanita, harus wanita ya? Wanita. Anda harus seorang wanita, punya latar belakang, boleh dari pendidikan bidang kesehatan, boleh juga dari umum, untuk bisa berlatih ke tempat Ibu Anti, dan nanti peluang sudah siap Anda mulai. Saya, Sortaman Seragi, Master Klinik Indonesia, mengucapkan tetap semangat,